9 aset berupa tanah, rumah maupun bangunan hingga perkantoran di Kalimantan Selatan tercatat belum bersertifikat. Data ini mencuat saat rapat antara Komisi 2 dan Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalsel. Ketidakjelasan legalitas dikhawatirkan akan berdampak kerugian bagi pemerintah, menyusul beberapa di antaranya merupakan aset hasil pembebasan. Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah mengakui masih ada tanah hasil pembebasan yang belum dibalik nama dari hak guna bangunan menjadi hak pakai milik pemerintah daerah. Ada pula ketidakjelasan titik koordinat tanah karena pelebaran yang membuat keberadaannya di antara tanggung jawab dua badan pertanahan. Hal itu tentu memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Memang tanah-tanah Pemprov ini sebagian besar ada tanah limpahan kewenangan, baik dari kementerian maupun dari kabupaten kota, yang mana bukti kepemilikan atau dokumen kepemilikan itu kadang-kadang ada sebagian yang tidak ada. Ada juga bukti kepemilikannya tapi berupa fotokopi, dan juga ada sertifikat berupa hak milik hasil pembebasan oleh kabupaten kota yang tidak diselesaikan. Harusnya dibalik nama dulu menjadi hak pakai atas nama kabupaten kota, baru diserahkan. Nah, itu agak nyaman untuk menyelesaikan sertifikatan untuk atas nama Pemprov. Dan juga kita punya tanah bawah jalan yang ini tersebar di 13 kabupaten kota Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, ini titik-titiknya ini kita belum jelas sampai batas mana, karena untuk kesepakatan itu satu pencatatan bisa fisiknya itu melebar gitu, melewati 2 kabupaten. Nah, ini akan menjadi kewenangan 2 kantor pertanahan. Nah, itu yang salah satu agak sulit bagi kita. Terkait dengan itu, kami ingin menghitung aset-aset pemerintah provinsi yang tersebar di 13 kabupaten kota plus 1 pemerintah provinsinya, ya, jadi 14 item. Nah, dari paparan tadi ada target-target di tahun 2022 yang sudah dicapai oleh bidang aset untuk ini tanah atau barang sudah tanah dan rumah atau bangunan yang sudah disertifikat. Nah, kalau tidak salah tidak ada 302 yang sudah bersertifikat sampai hari ini. Tetapi ada sisanya 380 sekian, 309 yang belum bersertifikat. Nah, ini yang kita coba bantu untuk rampungkan. Adapun anggaran-anggaran yang dibutuhkan tentu saja pasti, sehingga memang bekerja kalau tidak ada dukungan dana untuk sertifikat ini juga susah. Ini tidak akan selesai, sehingga kami di sini juga mendorong bahwa ada anggaran yang harusnya ditambahkan di perubahan ini, bahkan nanti di murni tahun 2023. Sementara Komisi 2 mendorong penuntasan permasalahan aset dengan memastikan dukungan dalam hal penganggaran. Berdasarkan catatan, beberapa aset yang perlu menjadi prioritas untuk legalitas diantaranya pangkalan pendaratan ikan di Kota Baru dan Balai Benih Perikanan yang ada di Teluk Tamiang, Kota Baru. Pasalnya 2 aset itu menjadi salah satu potensi pendapatan untuk daerah. Evidio Herlianti, Duta TV, Banjarmasin.